Nah, eh, kita akan coba pikirkan ya beberapa aplikasi AI, apakah ada yang sukses atau enggak ya. Dan saya udah buka forum question hunt-nya yang baru, yang Bapak Ibu bisa nimbrung dalam 2 minggu ke depan ya. Dan memikirkan ini ya, apakah ada ya aplikasi AI yang sukses atau sebenarnya semua orang demam aja sekarang ya, demam AI, punya ambisi yang tinggi tapi sebenarnya kurang begitu sukses. Dan Bapak Ibu di dalam postingan question hunt yang kali ini ya, bebas ya, boleh membahas yang di luar yang kita bahas malam ini ya. Tapi ini yang kita coba diskusikan mudah-mudahan jadi pemicu ya untuk memikirkan dan Bapak Ibu mengamati lebih lanjut di dunia yang luas itu apa aja pergolakan yang sedang terjadi. Nah, ini salah satu bagian ya yang menarik perhatian Jeffrey Hinton ya, bahwa dia mulai terkejut ketika AI itu bisa menjelaskan kenapa joke itu jadi lucu gitu ya. Tapi ini ada artikel di satu media BBC. Pertanyaannya adalah sekarang ya, kalau AI bisa menjelaskan joke, dia bisa nggak disuruh buat joke gitu ya, yang selevel memang stand up komedian yang profesional itu bisa memakai. Begitu ya, artinya beneran sekarang dia bisa bantu kerjaan serius ya. Jadi selama ini walaupun AI itu demam ya di mana-mana ya, bahkan sampai penciptanya dapat hadiah Nobel, sebenarnya aplikasinya kayak rada mainan ya. Kalau buat seriusan itu masih berat ya. Nah, lalu kalau di dalam area yang kayaknya sangat kental kreativitas ini bagaimana? Nah, ini ada komedian ya yang mencoba di dalam penelitiannya dia eh, membuat prompt supaya ChatGPT itu bikin bikin joke ya. Tapi joke yang dihasilkan di dalam artikel ini ya, kalau Bapak Ibu cari artikelnya di BBC bisa coba dibaca lengkapnya juga ya. Eh, Agak mengecewakan ya karena yang ChatGPT lakukan ya, dia membuat satu joke itu yang stereotip ya, yang tipikal banget. Pertama dia buat dari sudut pandang laki-laki ya. Dan ini masuk akal ya karena lebih banyak mungkin stand up komedian yang laki-laki daripada yang perempuan. Kalau Bapak Ibu disuruh nyebut nama stand up komedian yang perempuan di Indonesia, apa ada nama yang ada kali ya? Tapi sedikit lah ya yang roasting pejabat-pejabat itu di acara di TV ada. Tapi kebanyakan sih laki-laki ya. Sehingga kalau ChatGPT ya didesak ya untuk bikin joke gitu ya, dia ambil sudut pandang laki-laki karena data yang buat training dia juga bias gitu ya. Nah, terus joke-nya apa? Joke-nya stereotip lagi tentang perempuan gitu ya. Misalnya tentang pacarnya yang terobsesi untuk shopping gitu, itu dijadiin joke gitu ya. Tapi joke yang seperti itu kan rada murahan ya sebenarnya ya, terus rada seksis gitu ya. Tapi ya apa boleh buat ya, karena mungkin data training yang dia telan tuh seperti itu. Terus kalau dipaksa ya ChatGPT-nya bilang, coba bikin joke dari sudut pandang perempuan, dia tinggal ngerubah suaranya aja jadi suara perempuan, terus bicara tentang seperti aku ya orang pertama gitu, tapi jokingnya tentang aku gitu ya. Jadi rada payah gitu ya. Kalau stand up comedian profesional mau pakai itu ya untuk peralatan, masih masih agak payah ya. Terus ini ada semacam analisisnya ya, oh ini cuman stereotip yang malas ya, ChatGPT-nya itu ya. Lalu kalau disuruh bikin joke misalnya, dia akan bilang oh teman pacarnya itu cuma menyibukkan diri dengan tanaman, terus tanamannya dikasih nama Wilson gitu, seolah-olah itu lucu ya, tapi itu melakukan referensi ya ke film Castaway, filmnya Tom Hanks, film lama ya, yang terdampar di pulau terus punya bola volinya dinamai Wilson gitu. Ya, ya mungkin sih si buat AI-nya udah hebat ya melakukan asosiasi semacam itu, tapi sih rada nggak lucu, terus rada seksis gitu ya. Jadi di dalam aplikasi yang semacam ini bisa atau enggak AI buat joke? Ya bisa ya. Bagus atau enggak? Ya nggak bagus. Jadi kapan dia bisa menggantikan pekerjaan manusia kalau semua ahli AI itu berambisi ya, terus bilang bahwa oh dengan demikian kita bisa menghemat tenaga manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin estimasi orang-orang di bawah 5% kali kerjaan yang serius yang bisa dikerjakan oleh AI gitu ya. Jadi masih sangat rendah ya.
Tapi semua orang bakar duit ya, tuang uang ke startupnya karena ambisi-ambisi teknologi masa depan. Ya. Nah, ini aplikasi yang lebih serius ya, muncul di satu media juga, masih baru dari Maret 2024. Pertanyaannya adalah limitasinya kalau AI dipakai untuk di bioteknologi ya, misalnya untuk menemukan obat gitu ya. Ini termasuk ambisi yang cukup ini ya, cukup mulia ya sebenarnya, karena kalau bisa mempercepat penemuan obat-obat, bisa memerangi penyakit lebih baik, manusia bisa punya kesehatan yang lebih baik, ya tentu banyak yang diuntungkan, obat lebih murah, terus orang lebih gampang akses ya ke obat-obatan yang dikembangkan dengan AI gitu ya. Problemnya apa? Problemnya ini ya yang di dalam artikel ini disebutkan ya. AI itu seperti yang Bapak Ibu rasakan ya waktu melakukan clustering misalnya dengan eh K-means clustering gitu ya. Kadang-kadang AI itu ber beroperasinya ya, tampak sebagai black box. Nah, clustering itu termasuk yang cukup transparan ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa lihat kelompok datanya ya. Terus kalau Bapak Ibu kurang suka di data itu kok kayak ada outliers ya. Ada data yang menyimpang jauh dari kelompoknya. Bapak Ibu mau abaikan, mau buang titik data itu ya, terus melakukan clustering ulang ya demi supaya data itu kelihatan lebih konsisten ya. Itu bisa. Ya jadi sebenarnya clustering itu cukup transparan ya. Tapi kalau Bapak Ibu mulai mengerjakan proyek prediction, misalnya untuk proyek UAS nanti ya, melakukan regresi gitu ya. Regresi secara matematik masih cukup transparan ya, tapi ada metode-metode lain ya, random forest gitu misalnya ya. Itu yang pakai tree diagram untuk mengelompokkan dan mempredik ya seberapa besar probabilitasnya satu item data yang baru itu masuk ke kelompok tertentu yang dibentuk pakai pohon diagram keputusan gitu ya. Itu sering total black box. Ya, jadi ujungnya adalah ya, kalau misalnya AI itu menunjukkan ini loh ada hasilnya olah AI-nya ya. Ternyata yang zat-zat ini yang berpotensi untuk obat. Masalahnya adalah kalau kita mau double check ya hasil yang semacam itu, kalau dia beroperasinya AI-nya kayak total black box, kita nggak bisa tahu tuh. Ya Bapak Ibu mungkin masih ingat kasus yang sangat terkenal ya waktu Gary Kasparov kalah sama Deep Blue itu ya. Kalau engineer-nya ditanya ya, kan si Gary Kasparovnya rada marah ya, terus menuduh ini IBM curang nih di belakangnya. Kok bisa bikin langkah ngorbanin itu ya untuk keuntungan jangka panjang gitu ya. Engineer-engineer di Bloomnya ya bilang ya ini mesinnya. Dia kadang-kadang random gitu ya ngambil keputusan langkah. Dengan kata lain black box gitu ya. Pagi itu kenapa langkahnya kayak gitu ya nggak tahu gitu ya. Eh, Kasparov sial aja gitu ya kalah sama mesin yang tiba-tiba mengambil langkah yang semacam itu gitu. Nah, masalahnya adalah kalau aplikasinya dipakai buat obat ya, seperti yang dilihat di dalam artikel ini ya, kan nggak bisa gitu. Ya, kalau saintisnya tanya kenapa zat ini yang berpotensi ya, terus kita ditemukan dari berbagai data ya, terus harus uji klinik dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bisa double check gitu ya, buat obat-obatan kan susah ya. Nggak tahu gitu ya, misalnya jawabannya kayak gitu ya, ya susah. Berarti kita beroperasinya di level dukun gitu ya. Itu kesehatan modern nggak mungkin mentolerir yang semacam itu ya. Jadi walaupun pakai data genetik, walaupun pakai data yang lengkap ya dari penelitian-penelitian biokimia yang sudah diketahui gitu ya, tetap kalau dia beroperasinya nggak bisa di double check logikanya kenapa AI-nya bisa begitu ya, maka ada kemungkinan nanti kalau AI-nya bias dan lain sebagainya bisa ada kesalahan, terus kesalahannya bisa fatal ya karena mencakup apa kehidupan manusia ya. Kan kalau Bapak Ibu ngobrol sama AI, kadang AI-nya memang terkesan agak meracau gitu kan. Nah, masalahnya kalau buat obat gimana gitu ya. Jadi langsung terbentur limitasi yang semacam itu ya, sehingga tidak heran ya sampai sekarang obat-obat yang ditemukan dengan AI itu mungkin konon ada beberapa paper yang bilang di bawah 1%. Ya, jadi sangat rendah. Apa bisa ya mendukung perekonomian dunia ya kalau masih sebegitu aja teknologinya gitu. Ya. Nah, ini satu artikel yang udah lama ya.
dari tahun 2014 karena si Google Flu Trendnya udah mati. Ya, jadi idenya ya adalah sebelum tahun 2013 gitu ya, si Google itu berambisi. Dia yang sebenarnya paling dulu eh, punya approach AI ya, karena search engine-nya sendiri sebenarnya di belakangnya AI. Ya, yang harus merating seberapa relevan apa data link tertentu terhadap keywords yang Bapak Ibu masukkan. Itu AI udah lama ya sebenarnya. Nah, lalu si Google Flu Trend ini bilang kalau gitu kita bisa mendeteksi flu kali ya dengan cara mendeteksi orang search-nya apa aja di internet ya. Terus kalau kita bisa meramalkan epidemi, wah ya kita bisa apa ada pencegahan-pencegahan tertentu ya. Tapi ini gagal dengan sukses ya, karena waktu ada flu burung dan lain sebagainya dia terbukti gagal ya. Lalu bahkan flu yang tahunan itu yang kalau winter datang atau apa angkanya kalau dibandingkan dengan apa dinas kesehatan di Amerika juga nggak cocok. Ya jadi kalau ada epidemi betulan dia gagal meramalkan, terus kalau dia meramalkan nggak separah itu gitu ya. Jadi rada payah Google-nya. Nah, masalahnya kenapa? Kenapa sampai bisa gitu ya? Jadi Bapak Ibu nanti kalau kerjain project UAS ya buat prediction ya, jangan apa? Jangan heran kalau gagal ya, dan itu kegagalan terhormat ya. Karena Google aja gagal loh ya di Google Flu Trend-nya itu ya. Jadi jangan jangan heran kalau Bapak Ibu nanti ngerjain prediction pakai data COVID ya. Terus dicek pakai data yang benarannya ngaco itu ya misalnya atau jauh banget akurasinya gitu ya. Ya jangan heran ya. Tinggal dianalisis aja ya kenapa seperti itu. Nah, ini analisisnya ya di artikel ini kenapa Google Flu itu gagal ya. Jadi persoalannya ya adalah di belakangnya Google sendiri dia kan melakukan searching. Terus searchingnya pakai AI. Nah, AI-nya itu sebenarnya setiap kali belajar lagi ya, terus berubah mesinnya setiap kali. Padahal mesin yang berubah setiap kali itu yang dipakai untuk meramal. Ya, jadi mesinnya yang meramal itu nggak konstan ya, modelnya berubah. Terus berusaha meramalkan tendensi apa epidemi atau pandemi flu itu yang berubah juga ya. Jadi dua-duanya berubah pada saat yang bersamaan ya. Terus yang satu dipakai untuk meramal yang lain. Itu kayak Bapak Ibu naik mobil ngebut ya, terus suruh nembak burung kecil, yang burung kecilnya itu terbang kenceng gitu ya. Melesetnya kemungkinannya sangat besar ya. Jadi sehingga tidak heran gitu ya untuk apa problem yang sangat sulit ini sebenarnya Google gagal ya. Terus ada sebab-sebab lain juga yang ditemukan ya, yang di artikel ini juga disebutkan ya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa punya bayangan lah kalau ngerjain prediction terus gagal, bisa coba dipikir ya kenapa gagalnya gitu ya, dan kemampuan analisisnya itu sih yang mungkin nanti bisa apa memenangkan proyek-proyek Bapak Ibu walaupun gagal juga dengan sukses gitu ya. Nah, ini misalnya ya, Google Flu itu gagal karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi ramalan ya, tapi eh, apa mempengaruhi searching, cuman nggak berhubungan langsung sama flu-nya. Misalnya winter. Ya, jadi kalau apa suhu mulai dingin dan lain sebagainya, orang searching tentang flu jadi banyak, tapi nggak berarti yang terjangkit flu itu juga langsung banyak gitu ya. Jadi ada faktor yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti prediksinya gagal ya dari data-data yang ada, kecurigaan pertama yaitu data itu nggak lengkap ya. Fenomena itu lebih rumit daripada yang kita pikir ya. Sehingga data yang nggak kelihatan itu sebenarnya ada kali yang nggak tertangkap tapi besar pengaruhnya gitu misalnya ya. Nah itu apa? Sehingga Bapak Ibu kalau mau meramalkan terus agak sukses ya dari awal juga harus berpikir sebenarnya kalau saya mau meramalkan variabel tertentu ya, variabel-variabel apa sih yang berpotensi besar bisa meramalkan hal itu. Ya Bapak Ibu yang udah pernah ngerjain project regresi di analisis numerik udah tahu tuh latihan itu. Nah sekarang bisa coba ngulang lagi ya gimana cara berpikirnya ya dengan data-data COVID itu ya. Nah lalu si Google Flu Trend itu juga menemukan ya di dalam projectnya bahwa ada ya yang sama sekali nggak berhubungan sama flu, tapi kok di search ininya terpengaruh gitu ya, kelihatan ada pola hubungannya gitu, misalnya high school basketball ya. Ini kan nggak ada hubungannya lah sama flu gitu ya, tapi kok secara searching nanti ada korelasinya gitu. Ya problem dengan data science ya, dengan statistik adalah
kalau kita paksa ya hal apapun untuk kita cari korelasi, nanti korelasinya keluar. Kadang-kadang angkanya itu kelihatannya gede gitu korelasinya ya. Misalnya kalau kita coba korelasi aja ya, angka eh, besaran tikus misalnya yang ada di kampung kita dengan banyaknya koruptor yang ada di Indonesia atau apa, ntar ada korelasinya gitu. Tapi apa benar ada hubungannya gitu ya? Ya belum tentu gitu ya. Nah, masalahnya dengan matematika itu seperti itu. Ya, jadi bahwa kalau dipaksa untuk melakukan operasi matematikanya ya bisa keluar angka apa aja. Nah, masalahnya adalah waktu kita interpretasi ya, masuk akal atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu harus secara teoritis memahami fenomena itu seperti apa ya. Lalu habis itu diuji pakai data ya. Kalau ternyata apa cocok ya dengan fenomenanya, kemungkinan besar itu oke. Tapi kalau sama teorinya aja kayaknya nggak bisa ada hubungan yang logisnya, berarti itu mungkin ngawur gitu. Ya, jadi apa sensitivitas itu harus ada tuh buat data scientist ya supaya dia bisa keluar dari sangkaan-sangkaan hipotesis yang salah ya. Nah, ini Google Flu Trend ini kalau Bapak Ibu lihat di Wikipedia dan lain sebagainya, kegagalannya itu menjadi tonggak sejarah ya, karena sebelum Google Flu Trend ini gagal ya, euforia orang terhadap big data dan lain sebagainya lebih tinggi lagi. Begitu ini gagal, mungkin agak teredam ya. Orang mulai berpikir lagi ya bahwa oke, data itu banyak, tapi data itu juga noisy begitu ya, banyak noise-nya. Terus kadang-kadang pergerakan fenomena itu sedemikian kompleks ya sehingga kalau kita mau melakukan prediksi juga itu problem yang bisa luar biasa sulit gitu ya. Nah, yang interestingnya adalah Google Food Trend itu mati ya, tapi ada aplikasi Google yang lain hidup. Nah, sehingga ada artikel-artikel kalau Bapak Ibu coba cari ya di internet seperti paradoks ya. Eh, Kok Google Flu Trend itu mati ya? Dan matinya udah lama ya. Artikel 2014 itu artinya udah 10 tahun yang lalu orang udah tahu Google Flu Trend itu payah gitu ya. Tapi Google Trend hidup. Ya, kalau Bapak Ibu searching trends.google.com, Bapak Ibu bisa taruh kata-kata ya dan membandingkan berapa banyak orang yang searching itu secara langsung ya. Ini di bagian kiri atas saya sajikan ya. Kalau Bapak Ibu yang ikutan memilih di pemilu Pilpres kita tahun 2024 ini ya, mungkin masih ingat rasanya ya, pahit asam manisnya apa perdebatan-perdebatan yang terjadi di grup WA ya. Ini kalau saya pasang di Google Trend ya, kata Prabowo, Ganjar, dan Anies begitu saja ya. Terus kita lihat datanya sekitar Februari ini, waktu Bapak Ibu ingat waktu Valentine melakukan pemilihan ya. Google Trendnya ini menunjukkan yang menang search-nya paling tinggi adalah Prabowo ya. Lalu kedua ini Anies ya, di urutan kedua, dan ketiga itu Ganjar. Ya, dan kalau Bapak Ibu ingat hasil Pilpres kita ya, paslon yang paling tinggi sampai paling rendah urutannya ya kayak gini. Gitu. Jadi pertanyaan paradoksnya adalah kenapa Google Flu Trend itu gagal ya, tapi Google Trend itu kok kayaknya untuk problem sekompleks Pilpres Indonesia masih bisa nih, gitu ya. Dan di kanan bawah ini saya kutipkan satu paper ya yang masih cukup baru ya dari tahun Januari 2023. Di situ dibilang big data big problems. Ya, jadi ini juga semacam apa? Satu kesadaran yang mulai tumbuh ya di kalangan peneliti, big data itu ada problemnya gitu ya. Lalu paper ini menunjukkan why scientists should refrain from using Google Trends. Jadi dia bilang hati-hati kalau pakai Google Trend ya, karena mungkin juga problem gitu ya. Dan di dalam paper ini kalau Bapak Ibu cari terus berusaha baca ya, dia menunjukkan bahwa hasil Google Trend itu eh, untuk apa kata yang sama, kalau search-nya di waktu yang berbeda bisa berubah gitu ya. Makanya ini juga saya screen capture aja, saya pasang di slide, terus nanti recording dari film ini bisa kita lihat kapan-kapan ya, terus kita bisa cek lagi ya apa ternyata ada perubahan atau enggak. Tapi sejauh ini dari data ini sekitar 1 tahun terakhir ya, search-nya di Indonesia urutan ini apa popularitasnya yang ada di Google Trend ini cocok ya dengan hasil Pilpres kita gitu ya.
Nah, sejauh ini Bapak Ibu ada yang komentar atau ada pertanyaan? Bapak Ibu ada yang mengikuti pemilu di Amerika? Tahun ini Amerika juga menghadapi pemilihan presiden ya. Sekarang yang lagi bersaing itu Donald Trump dan Kamala Harris. Bulan November terjadwal ya, dalam beberapa minggu lagi akan terjadi gitu ya. Bapak Ibu ada yang menjagokan salah satu kandidat kah? Supaya latihan prediction, terus nanti lihat hasilnya beberapa minggu lagi siapa yang menang. Ada yang baca berita, mengikuti perkembangannya di Amerika? Tidak, Pak. Oh tidak ya. Oke oke. Nah kita kita coba melakukan praktek yang sama ya. Ini saya kasih lihat dari Google Trend ya. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya ke trends.google.com. Kalau kita pasang ya nama Donald Trump dan Kamala Harris, ini dua kandidat presiden sekarang di Amerika yang bersaing. Kamala Harris dari Demokrat, eh, pertama calon presiden yang berkulit hitam dan perempuan ya, dan di Amerika belum pernah ada presiden perempuan, apalagi yang berkulit hitam ya. Lalu Donald Trump ini sudah pernah jadi presiden gitu ya sebelum Joe Biden ya. Kalau kita pasang di Google Trend ya dua search keyword ini, dan kita pasang 3 bulan terakhir ya, terus kita pasang wilayah ini pengamatannya di Amerika ya, kita lihat Kamala Harris itu lebih tinggi daripada Donald Trump ya. Dan ada titik waktu tertentu di mana Kamala Harris ini yang merah ini menyalip ya, sekitar bulan Juli, karena tadinya dari Demokrat itu Joe Biden yang menjadi kandidat mengundurkan diri. Terus tiba-tiba menyerahkan kepada wakil presidennya Kamala Harris untuk meneruskan ya menjadi kandidat, karena Joe Biden itu waktu lagi debat yang pertama dengan Donald Trump dipecundangi ya, babak belur gitu ya, lupa, salah argumen, mungkin kurang persiapan dan lain sebagainya gitu ya. Lebih parah daripada perdebatan-perdebatan pilpres yang terjadi di Indonesia ya. Terus banyak anggota partai Demokrat di Amerika itu udah bilang nggak percaya Joe Biden bisa menang lawan Donald Trump semacam itu ya, sehingga akhirnya Joe Biden itu mundur ya dengan alasan demi kepentingan negara ya, sehingga wakil presidennya naik lalu langsung melejit nih Kamala Harris ya, dan sampai saat ini masih lebih tinggi Kamala Harris ini per tanggal ini ya Oktober 17. Coba kalau saya search-nya saya kurangi ya di sebulan terakhir saja misalnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat lebih jelas ya bahwa Kamala Harris yang merah lebih tinggi dan tendensinya naik ya. Tapi pertanyaannya selalu menjadi perdebatan adalah ini. Sistem pemilihan di Amerika itu ya, itu sistemnya bukan suara terbanyak langsung jadi presiden ya. Di Indonesia lebih cenderung seperti itu ya, 50% plus satu kan gitu ya. Kalau di Amerika enggak, suara-suara itu nanti menentukan daerah elektoral untuk ada sekian puluh yang nanti mengajukan lagi calonnya. Jadi bisa aja suaranya banyak ya, tapi secara elektoral kalah ya. Hal itu terjadi waktu pemilihan tahun 2016 antara Donald Trump dan Hillary Clinton ya. Hillary Clinton itu lebih tinggi suaranya, tapi secara elektoral kalah. Jadi Donald Trump yang jadi presiden. Nah, sejauh ini perdebatannya adalah jangan-jangan Kamala Harris ini karena perempuan, apalagi berkulit hitam gitu ya, minoritas gitu ya, double minority di Amerika. Jangan-jangan suaranya kayaknya populer, tapi nanti secara elektoral kalah juga ya, dan terlalu tipis untuk meramalkan. Ya, jadi ini eh, apa kasus testing yang sangat menarik sebenarnya ya, dan Bapak Ibu udah lihat tendensinya Google Trend seperti itu ya. Dan apakah bisa bertahan ya di dalam beberapa minggu ke depan ini. Terus ternyata Amerika nanti membuat sejarah dengan presiden wanita berkulit hitam pertama ya. Nanti Bapak Ibu lihat ya berita-beritanya seperti apa nanti kejadiannya ya. Nah, eh, kita coba lihat lagi ya. Jadi ada beberapa aplikasi AI yang kayaknya demam tapi sulit ya. Cuman Google Trend kayaknya masih jalan ya, secara paradoks kelihatannya paling tidak untuk kasus Prabowo Gibran berhasil ya meramalkan.
Nanti ujian berikutnya adalah pemilihan Amerika ini ya. Berarti ada dong ya AI yang bisa cukup berhasil prediksinya gitu ya. Nah, apakah ada ya aplikasi AI yang lain yang terbukti secara ekonomi itu berhasil ya? Ya, yaitu aplikasi AI ini ya, Duolingo ini untuk belajar bahasa ya. Ini artikelnya dari Maret 2024 ya. Kalau Bapak Ibu download apps-nya dengan mudah ya bisa mendapatkan juga ya di HP, di smartphone Bapak Ibu ya. Ini aplikasi ini untuk belajar bahasa ya. Jadi eh, kalau Bapak Ibu main aplikasi ini ya, misalnya Bapak Ibu mau belajar bahasa Korea supaya bisa dengerin drakor, atau belajar bahasa Jerman atau bahasa Prancis ya, bahasa yang seksi-seksi gitulah ya, bukan bahasa Inggris kan biasa ya. Atau kalau Bapak Ibu mau belajar bahasa Arab ya, tapi bukan bahasa Arab yang di masa lalu ya, bahasa Arab modern mungkin ada perbedaan ya sama kalau Bapak Ibu berusaha baca Quran ya. Saya juga belum terlalu mendetail ya melihat perbedaan-perbedaan itu, tapi banyak bahasa Bapak Ibu bisa pelajari ya. Nah, AI-nya dipakai untuk apa? AI-nya itu dipakai ya untuk membuat rasa belajar itu seperti gaming gitu ya. Jadi di paragraf yang ini ya dituliskannya bahwa di dalam zaman sosial media dan gaming seperti sekarang ya, itu kan sebenarnya distraction tuh ya buat apa gampang menjadi pengalih perhatian kalau kita mau fokus belajar gitu ya. Nah, masalahnya adalah itu katanya kayak kalau Bapak Ibu mau makan makanan sehat ya, mau makan sayur tapi di sebelahnya ada dessert ya, ada kue coklat atau kue keju enak gitu ya. Ngapain Bapak Ibu pilih makan sayur ya kalau ada kue enak. Nah, masalahnya Duolingo itu katanya bisa bikin sayur tapi rasanya kue. Ya sehingga Bapak Ibu itu belajar tapi rasanya gaming. Ya karena Bapak Ibu dilemparin soal-soal ya, soalnya macem-macem ya. Ada yang dibacain kalimat di dalam bahasa asing, Bapak Ibu harus tulis ya, atau ada pilih-pilih kata ya untuk melatih vocab ya, atau ada kalimat yang dikasih lihat terus Bapak Ibu harus baca ya supaya pelafalannya itu benar. Terus Duolingonya itu pakai AI ya untuk mendeteksi apa yang Bapak Ibu ucapkan itu udah benar atau enggak ya. Terus setiap kali ada game yang semacam itu Bapak Ibu dapat skor. Terus Bapak Ibu diadu sama semua orang yang tune in di Duolingo berusaha belajar bahasa ya, skornya setiap minggu diadu terus ada turnamennya begitu ya. Terus Bapak Ibu kalau masuk ke liga-liga yang lebih tinggi gitu ya, nanti dapat poin lebih tinggi diadu sama orang yang lebih jago juga belajarnya gitu. Terus Bapak Ibu semangat gitu ya. Terus nanti kalau sampai Liga Intan gitu ya, terus menang ya di tiga teratas nilainya nanti bisa dapat trofi tertentu. Bapak Ibu bisa pasang di avatarnya atau apa gitu ya. Jadi seluruh perlengkapan gaming itu dipakai tuh di Duolingo. Jadi Bapak Ibu rasanya gaming ya. Dan kadang-kadang begitu buka Duolingo, Duolingo akan bilang ya, coba aja Bapak Ibu 15 menit sosial media setiap hari Bapak Ibu bisa apa ya. Tapi kalau 15 menit Duolingo Bapak Ibu jadi bisa bahasa asing gitu ya. Jadi eh, dengan cara yang demikian ya, Duolingo itu menjadi salah satu aplikasi AI yang paling sukses menghasilkan keuntungan ya. Tapi dia meniti ininya udah lama ya. Mereka maraton juga ya. Kalau Bapak Ibu lihat di Wikipedia Duolingo itu sejak tahun 2011. Jadi udah lama ya. Cuma belakangan ini AI-nya jadi lebih matang ya. Nah, jadi di sini ada statistiknya juga di artikel ini ya. Untuk mencapai 1 juta daily active user ya, DAU ini daily active user. Duolingo itu butuh 8 tahun. Jadi lama ya, nggak tiba-tiba 1-2 tahun ya, kayak buka warung terus mau mau untung itu nggak bisa. Ya, startup itu kalau apa mulai menghasilkan setelah 8 atau 10 tahun itu biasa ya, biasanya bakar uang dulu ya karena teknologinya masih berkembang, masih butuh banyak perbaikan dan seterusnya gitu ya. Tapi begitu dia mencapai 1 juta, berkembang jadi 3 juta pengguna, ini kan udah banyak ini ya, apa referensi, ada orang yang cerita ke temennya, ya belajar pakai Duolingo aja kalau mau bahasa asing ya, mau pertukaran pelajar ke luar negeri ya, belajar yang cepet apa, kalau bayar les-lesan mahal pakai Duolingo aja gitu ya. Nah, ini dari 1 juta pengguna aktif sampai 3 juta cuman butuh 21 bulan.
Ya, jadi kurang dari 2 tahun. Ya, artinya dengan kira-kira 10 tahun mencapai 3 juta pengguna aktif, gitu ya. Nah, lalu AI itu ya dengan di aplikasinya seperti itu ya, keuntungan-keuntungannya atau karakteristik penggunaan AI-nya yang menghasilkan apa kebaruan atau keuntungan itu apa? Ini ya, tertulis di beberapa ya, bahwa belajar itu ya terjadi self adaptation learning. Ya, jadi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang dari kelas malam sangat menghayati ya, hidup ini sulit ya, kerjaan banyak, numpuk, susah cari waktu untuk belajar ya. Tapi coba saya punya waktu 5 menit aja. Saya mau belajar sesuatu aja, ngulang vocab aja ya. Kadang-kadang sistem kita nggak menyediakan waktu itu. Masa harus ngeles 1 jam gitu ya? Enggak, ini pegang HP, buka, terus ngulang kata-kata 5 menit ya. Langsung kita level bahasa itu punya level tertentu yang ada pembelajarannya juga gitu ya. Nah ini Duolingo ini membuat jadi mudah ya untuk melakukan adaptasi pribadi. Kalau ada orang yang belajarnya ngebut, ya udah itu dia punya banyak waktu. Saya punyanya waktunya segini, saya belajar aja juga. Ya dan katakanlah saya membuat banyak kesalahan ya waktu dilemparin problem-problem ya. Tapi begitu salah saya dikasih tahu jawabannya, saya terus jadi tahu juga gitu ya. Dan saya belajar juga dengan cara yang seperti itu ya. Katakanlah saya nggak sejago yang lain, nggak secepat yang lain, dia belajar, saya belajar juga gitu ya. Jadi ini ada apa waktu untuk belajarnya secara masing-masing yang teradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi pribadi ya. Nah, kelemahannya sekolah yang tradisional ya dan bahkan universitas kayak kita ini adalah kalau belajar kan oh ya lebih baik sinkron gitu ya. Kalau asinkron ntar saya nggak belajar gitu ya. Nah, tapi kalau dikasih gaming dan seterusnya ya, terus saya bisa curi waktu 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit ya, terserah berapa menit yang kita punya ya. Mungkin kita belajar ya dan itu yang dilakukan Duolingo ya. Lalu kata kunci yang kedua ya selain self adaptation ya adalah personalization ya. Jadi ada orang yang cuma mau belajar bahasa Inggris saja karena dia butuhnya itu ya. Dia kerja di perusahaan banyak ekspatnya ngomong bahasa Inggris bukan Prancis. Ya udah dia belajar setiap hari itu. Tapi ada orang yang mungkin dia jadi apa kerja di bidang turisme ya, bahasa yang dipelajari minimal harus 5 gitu ya. Nah, Duolingo bisa menyediakan belajar 5 bahasa sekaligus aja gitu misalnya ya. Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, apa aja gitu ya. Bahkan bahasa-bahasa yang terkebelakang ya, maksudnya mungkin sedikit ya orang yang menggunakannya misalnya cuma di Hawaii ya, penduduk asli gitu ya. Ada juga tuh yang berusaha di apa dibuat ya modul pembelajarannya di Duolingo. Jadi bukan cuma bahasa-bahasa besar saja gitu ya. Bahasa Indonesia sih termasuk yang juga ada ya, ya bahasa-bahasa yang tipikal Jepang, Mandarin, Korea ya. Terus bahasa-bahasa yang mungkin lebih sulit ya kayak bahasa apa Yunani gitu ya. Bahasa-bahasa Skandinavia ada juga ya. Jadi banyak banget terus saya bisa personalisasi. Ya, saya nggak mau belajar yang kayak orang lain. Saya belajar yang buat kebutuhan saya gitu. Bisa. Kalau Bapak Ibu di sekolahan, kan programnya belajarnya pokoknya ini ya. Terima atau suka atau nggak suka, ikut aja ini untuk buat dapat ijazahnya. Tapi begitu ada apps, begitu di belakangnya AI ya, terus saya bisa personalisasi ya. Dan AI itu kalau dipakainya cerdas ya, saya tuh bisa dikelompokkan ya misalnya sama pemain-pemain yang pace belajarnya itu mirip. Kalau pace belajarnya mirip ya, kecepatan belajarnya mirip, kita tuh saling memacu. Ya, karena misalnya Duolingo itu memberikan kesempatan ya, saya bisa kasih hadiah nih ke teman belajar saya itu. Nih, saya kasih 20 poin ya, poin poin apa? Poin uang-uangan di Duolingonya itu ya, supaya dia bisa beli kalau dia benar modul belajarnya nilai yang dia dapat 2 kali lipat gitu karena hadiah saya itu gitu ya nanti dia bisa menghadiahi saya balik ya terus karena kita belajarnya mirip ininya apa langkahnya gitu ya kita saling memacu ya terus kalau pagi-pagi udah belajar kita bisa colek yang lain belajar juga gitu ya misalnya ya. Ini kan mirip kayak ini kalau Bapak Ibu malas olahraga gitu ya terus ada teman yang rajin ya ayo lari yuk lari bareng gitu kalau lari sendiri mah capeknya cepet ya
Tapi kalau lari bareng ya berlima gitu ya sambil ngobrol atau jalan bareng gitu ya, itu lebih semangat gitu ya. Sama kayak Bapak Ibu kalau belajar main catur gitu ya. Mainnya sama yang jagonya apa beda jauh ya, terus kalah terus, oh Bapak Ibu udah nggak mau main lagi ya, main 2 kali udah nggak mau ya. Tapi kalau mainnya sama yang terlalu gampang ya, yang skillnya jauh lebih rendah ya, terus menang terus, Bapak Ibu skillnya nggak naik juga karena nggak dapet tantangan yang itu ya, yang mirip itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya teman main ya, skillnya mirip, terus kadang menang, kadang kalah ya, itu ngasahnya itu lebih cepat gitu ya. Nah, kalau di kelas-kelas tradisional ya, Bapak Ibu kan cenderung nggak bisa milih ya, mau mau sama siapa mainnya gitu ya. Masuk ke kelas ini aja Bapak Ibu langsung dikelompokin ya karena nggak ada cara mudah ya untuk ini apa membuat pengelompokan yang lebih bagus harus pakai AI gitu ya. Tapi buat Bapak Ibu yang udah mahasiswa lama yang ada data akademisnya, saya berusaha sih memasangkan ke yang lebih merata ya supaya kalau Bapak Ibu diadu proyeknya atau di question hunt rata-rata masih bisa menang dengan cukup fair lah. Saya berusaha begitu ya, tapi kan bukan AI ya, nggak menelan semua data secara statistik ya terus membuat pemeringkatan atau apa, nggak sedetil itu gitu ya. Dan kalau pakai AI bisa ya melakukan personalisasi personalisasi yang semacam itu gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat diskusi-diskusi di bidang kesehatan juga ya, banyak eh, ide ya yang dicetuskan orang untuk bilang misalnya, orang kan kalau makan obat ya, reaksinya setiap orang tuh beda ya. Bisa nggak sih saya dipersonalisasi obatnya saya? Ya, kalau saya bisa dicek secara genetik gitu ya, terus di compare ya dengan data genetika yang tersedia di seluruh dunia, terus saya bisa nggak di, di apa kalau di diagnosis tertentu dikasih obat yang memang potensinya lebih besar ya karena ada kemiripan dengan orang lain yang mungkin secara genetika itu eh, lebih sama ya sehingga saya tuh punya data-data obat dan approach pengobatan yang khusus personal buat saya gitu ya. Itu itu baru salah satu bidang aja ya dan edukasi itu termasuk juga yang bisa dipersonalisasi ya kalau dipersenjatai dengan AI. Nah, bedanya dengan aplikasi-aplikasi lain yang baru ngomong-ngomong, Duolingo itu udah untung. Ya jadi Duolingo itu nggak di level masih bakar uang, udah nggak gitu lagi ya. Karena si Duolingo ini selain jualan iklan, ya jadi kalau Bapak Ibu main tapi nggak berbayar ya, main gratisan, harus telan iklan ya. Setiap beberapa lesson dia lemparin iklan, iklan Shopee lah, iklan Topet lah, iklan Gojek lah, apalah iklannya ada di Indonesia ya. Sehingga eh, dia dapat uang udah ya karena iklan. Tapi terus Bapak Ibu kalau males ya, ah nggak mau ah belajar kok dipotong iklan terus gitu ya. Terus belajar kok harus ngejar ini ya, apa jantung hati terus ya. Karena kalau jantung hatinya habis ya, kita harus ngumpulin jantung hati lagi ya. Dan itu skornya lebih rendah daripada kalau berusaha belajar modul-modul yang lebih sulit ya, yang ada kata-kata baru atau apa, itu skornya lebih tinggi. Cuman kalau kita salah, jantung hatinya dimakan gitu ya. Nah, terus kalau kita mau punya jantung hati yang unlimited ya, bayar ya per bulan sekian, nggak sangat mahal sih. Nah, cuman kan orang Indonesia sukanya gratisan ya. Jadi kebanyakan orang kalau di negara berkembang itu mungkin Indonesia nggak terlalu bisa dibilang berkembang lagi ya. Tapi kalau bukan di negara maju yang barat ya, kebanyakan nggak mau bayar, kebanyakan gratis. Tapi kalau yang apa di negara maju terus tahu ya les les bahasa itu mahal ya, ya udah bayar aja ya, cuma sekian dolar per bulan bayar aja. Karena jadi nggak usah apa makan iklan ya. Jadi jantung hatinya unlimited ya. Terus kalau misalnya membuat kesalahan ada opsi ya kamu mau diterangin nggak kesalahan kamu, grammarnya apa gitu. Itu berbayar tuh ada fasilitas-fasilitas yang makin lama ditambah makin berbayar ya. Sehingga caranya Duolingo untung ada dua Satu lewat iklan, satu lewat subscription yang memang bayar. Itu super super learner itu istilahnya gitu ya. Terus dengan dua apa sumber uang itu Duolingo ini udah untung. Tapi dia udah makan jam terbang 10 tahun juga. Ya baru sampai level sekarang. Dan ini mungkin satu-satunya ya, at least yang saya tahu ya, yang aplikasi AI itu yang
bukan di level mainan gitu aja lagi ya, tapi udah menghasilkan keuntungan gitu ya. Ya tentu kalau kita nggak mengabaikan Google itu sendiri juga AI ya, dan Google itu udah lama menghasilkan keuntungan dari advertisementnya ya. Tapi yang AI yang sifatnya punya kemampuan intelektual bahasa ya, ini Duolingo ini yang berhasil memanfaatkan itu untuk aplikasi berbayar yang cukup berhasil ya. Jadi ada ya aplikasi yang berhasil, mungkin di luar bayangan kita ya, tapi banyak juga yang euforia dan demam ya. Dan mudah-mudahan ini jadi bahan bakar yang baik ya buat Bapak Ibu memikirkan problem ini ya. Aplikasi AI apa yang sukses, terus Bapak Ibu bisa mengamati juga di seantero dunia dan berita-berita ya. Terus bisa juga menginterogasi ChatGPT ya untuk come up dengan berbagai potensi ya. Terus bisa posting di question hunt, terus kita lihat ya eh, apa perkembangan dunia, apa benar ya ekonomi dunia itu bisa tumbuh dengan lebih deras dengan AI, atau itu semua masih mimpi-mimpi muluk ya sampai sejauh ini. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan, komentar? Kalau nggak ada, kita sampai sejauh ini ya Bapak Ibu, silakan di dicoba dipikirkan problemnya, terus di posting-posting di question hunt seperti biasa. Nanti kita bertemu lagi minggu depan, kita bahas secara lebih mendetil prediction itu melakukannya gimana ya, sehingga Bapak Ibu ada persiapan pelan-pelan juga mengerjakan proyek akhir buat UAS-nya. Ya. Thank you Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat.